Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, Polri menggeledah sejumlah lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi. Salah satu lokasi yang digeledah rumah di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan berangkas berukuran besar yang tersembunyi di balik dinding. Dalam penggeledahan ditemukan uang tunai dalam pecahan mata uang asing seperti dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dan juga emas batangan. Polisi bilang penggeledahan ini bagian dari rangkaian penggeledahan di sejumlah wilayah Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara, kasus Asabri dan Krakatau Steel. Nilai barang bukti uang ditaksir bernilai 476 miliar rupiah. Barang bukti dan saksi dari hasil penggeledahan Cafe Deklan di Cipete, Jakarta Selatan sudah dibawa di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Seluruh barang bukti dan saksi dari hasil penggeledahan Rabu malam dibawa dengan pengawalan Brimob. Beberapa koper dan kardus berisikan sejumlah dokumen hasil penggeledahan di Cafe Deklan disita polisi. Di antaranya ada 1 koper besar dan ada juga berangkas yang sudah dibawa masuk ke kantor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, saudara, salah satu lokasi yang digeledah adalah Cafe Deklan di Cipete Raya, Jakarta Selatan. Selain kafe, penggeledahan juga dilakukan di Money Changer. Penyidik menyita sejumlah mata uang asing, dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah dokumen. Kami sampaikan update per malam ini di Cafe Deklan. Ini ditemukan sejumlah uang Singapura dolar dan US dollar. Ini masih dalam tahap penghitungan, termasuk beberapa dokumen yang masih dalam penelaahan oleh teman-teman penyidik. Nanti kami akan update kepada teman-teman setelah pelaksanaan penggeledahan ini dilakukan. Kalau tadi infonya juga ada money changer yang digeledah, Pak. Itu sudah ada temuannya apa saja dan terkait apa, Pak? Ya, kalau money changer ini terkait tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, artinya money launderingnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas dari money changer. Ini masih dugaan, tetapi apabila nanti itu akan sudah ada temuan, baik itu dokumen, alat-alat bukti lainnya pada saat penggeledahan akan kami jadikan ini sebagai petunjuk dan barang bukti, alat bukti di dalam proses penyidikan. Fokusnya apa saja, Pak, yang dicari dalam penggeledahan ini? Ya, tadi kami sampaikan kembali bahwa ada 3 objek perkara. Yang pertama tentang blackout yang terjadi di PLN tentang batu bara. Yang kedua tentang Asabri. Yang ketiga tentang Krakatau Steel. Kalau begitu sampai dengan saat ini apakah sudah ada nama tersangkanya, Pak? Ya, ini masih dalami dari hasil keterangan dan barang bukti yang ada, keterangan saksi-saksi. Ini kan terus berjalan secara maraton, secara kontinu. Nanti pada saat sudah proses penyidikan ini akan dilakukan pendalaman-pendalaman, nanti akan disampaikan terkait tentang penetapan nama tersangka. Kita ulas penggeledahan polisi terkait 3 kasus korupsi dan dugaan TPPU bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat pagi, Bu Yenti. Selamat pagi, Mbak. Bu Yenti, ini menarik, kemarin ada penggeledahan di sejumlah tempat, ada kafe Money Changer, ada juga di rumah di kawasan Bogor. Nah, sebetulnya dari tempat-tempat tersebut apakah bisa diindikasikan ini memang untuk membuktikan kasus TPPU, Ibu? Atau ada secara khusus begitu? Ya, ini kan ada penggeledahan.
Kalau penggeledahan tentu kita tahu ini kasus apa dulu ya kan, sehingga di tempat tertentu digeledah dan kemudian ditemukan seperti ini besar sekali kan. Ya ini sangat 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 mungkin memang ya ini memang TPPU gitu ya. Hanya bisa nggak kita mencari bukti. Dan begini, memang TPPU itu muncul tahun 1980-an dalam peraturan di dunia itu adalah justru kadang-kadang dengan adanya harta kekayaan yang sangat mencurigakan, yang tidak sesuai dengan profilnya, itu TPPU. Terus nanti kita lihat, terus penyidik bekerja, ini dari mana? Tadi disebutkan apakah betul? Nanti kan ada ini ya, kalau ini kan kelihatannya sudah ada kasus ya, blackout, PLTU, dan Asabri dan Krakatau Steel. Dan ini orang-orang tertentu tentu berkaitan dengan itu kalau disampaikan seperti itu. Jadi kalau seperti ini pasti TPPU. Hanya pasti TPPU. Hanya sekarang masalahnya bisa nggak? Kecuali yang memiliki ini profilnya memang sangat mungkin punya kekayaan luar biasa seperti ini. Dengan profil itu artinya pekerjaannya, background of-nya dia pengusaha atau bukan dan sebagainya. Tidak apa-apa, meskipun mungkin suatu-satu ini ternyata bukan TPPU. Ini ternyata dia memang kaya. Kita mempunyai pembuktian terbalik gitu nantinya. Tapi memang begini sebetulnya polanya seperti ini. PTPPU itu harus diterapkannya bukan menunggu kejahatan asal, menerapkan ininya ya, penyelidikannya ya. Bukan kejahatan asal, bahkan kejahatan asalnya sudah ada, jelas-jelas penegak hukum mengatakan mengalir tapi TPPU-nya tidak ada. Artinya TPPU kan memang kata kuncinya tracing the proceeds of crime ya, follow the money ya, mencari uang. Follow the money dari hasil kejahatan, terutama korupsi. Karena kenapa? Karena di dalam UNCAC itu jelas di artikel 14 setiap korupsi negara-negara itu harus melihat kemungkinan besarnya TPPU dan gak usah segan-segan menerapkan TPPU kalau memang antara lain dengan dua alat bukti awal dan antara lain profil si pemilik itu dengan harta yang banyak ini, dengan profilnya, dengan pekerjaannya, dengan bagaimana dia berkegiatan, lifestyle-nya dan sebagainya. Kenapa terjadi seperti ini? Ini adalah bentuk dari kalau harusnya mengembangkan ke TPPU, begitu, Mbak. Oke, sangat mungkin TPPU. Lantas kalau dilihat dari beberapa barang bukti yang kemarin juga sudah disita, bahkan ada emas batangan sekian kilogram. Sebetulnya kalau dari segi barang bukti, Bu Yenti, apa sebetulnya yang umumnya dicari penyidik dalam melakukan penggeledahan dalam kasus TPPU itu? Biasanya penyidik, kalau ini penyidikan Kortas Tipikor ya, korupsi. Kalau korupsi kan bisa orang-orang yang sudah memang masuk bidikannya, sudah dalam strategi penegakan hukum, dia mendapatkan orang ini harus digeledah rumahnya dan sebagainya dengan aturan hukum yang ada, tetap berdasarkan aturan yang hukum yang ada. Itu kalau korupsinya duluan, itu semuanya yang ada di situ pasti digeledah semua, pasti digeledah dan disita. Nanti dia pasti begitu. Nanti bekerja berikutnya langsung kita lihat, disisir lagi mana yang harus dikembalikan. Tapi ya jangan seperti KPK dulu digeledah, diambil semua sampai uang-uang kecil pun diambil, itu kan nggak manusiawi juga. Tapi yang kelihatan kan, bahkan kalau misalnya ada toko, ada apa, harus di polis line dulu ya. Kalau perusahaan ini harus kita punya kiat, makanya harus punya Asset Recovery Act. Misalnya ini perusahaan, misalnya ini restoran, misalnya ini kafe. Kan itu ada tenaga kerjanya, ada SDM-nya ya. Itu bagaimana caranya negara sudah mempunyai mekanisme meskipun itu dalam sedang menjadi alat barang bukti, tapi jangan menimbulkan PHK dan sebagainya. Jadi itu banyak itu cara, apakah mau diambil dikelola negara, apakah mau dalam pengawasan negara, apakah dalam pengampuan negara untuk agar perusahaan ini, toko perusahaan ini atau entitas ini tetap jalan. Itu penting. Kecuali kalau memang sudah dapat bukti yang sangat kuat bahwa perusahaan ini, KP ini, misalnya mall ini adalah betul-betul semuanya kemungkinan dari hasil korupsi. Nah itu langsung nanti akan disita semuanya, ya. Tapi tetap negara memikirkan bagaimana SDM-nya, bagaimana nilai dari perusahaannya, nilai dari entity itu supaya tidak turun. Nah ini yang kita kadang-kadang ceroboh ya, main asal aja tanpa ada mengelola
barang bukti, mengelola yang disita. Ini adanya yang akan lengkap di Undang-Undang Perampasan Aset. Ini yang kenapa negara nggak mau gitu. Oke, Bu Yenti, ini kan juga disita ada sejumlah dokumen keuangan, kemudian juga ada perangkat elektronik dan juga data transaksi. Ini seberapa penting dalam membuktikan dugaan TPPU, termasuk juga aliran dana hingga mengetahui siapa aktor utamanya dari kasus TPPU tersebut? Ya, paling penting itu bukan barang bukti. Kan alat bukti itu kan macam-macam ya, termasuk surat. Surat itu ya itu tadi dokumen dan sebagainya itu surat. Barang bukti adalah barang-barang yang ada di situ ya, bagian dari alat bukti tadi. Yaitu ada barang bukti yaitu yang disita. Tapi alat bukti yang lain yang lebih penting selain keterangan-keterangan itu pasti dokumen, pasti surat. Itu namanya alat bukti surat. Surat itu nanti bisa jadi misalnya ada tagihan atau rekening atau alat elektronik leather ya, surat elektronik gitu ya, atau bahkan device dari online itu kan. Makanya kita masukkan di KUHP bahwa alat bukti termasuk juga alat bukti dalam sifat mikrofis, alat bukti yang ada dalam alat bukti online yang tadinya diatur di luar KUHP sekarang masuk di KUHP-nya karena itu ada nempel di undang-undang di luar KUHP. Jadi ini memang itu penting karena itu untuk pengembangan dan pencucian uang itu kita nanti jadi nanti harusnya bekerja begini strateginya penyidik ini. Saya nggak tahu juga ini Asabri yang mana masuk terulang lagi ya. Asabri, Krakatau Steel. Kalau PLTU oke, kita kemarin baru ini ya PLTU jelas itu ya. Baru aja nih yang ke Asabri, Krakatau Steel itu disampaikan. Ini bagaimana? Karena dulu pernah ada Asabri, ada juga Krakatau Steel misalnya. Yang mana? Apakah yang Asabri dulu yang tidak tuntas dan Krakatau Steel atau memang muncul lagi gitu ya. Kalau memang itu yang dulu, kenapa bisa begitu? Nah, dari ini dari pengembangan ini kita harus lihat TPPU-nya itu ini yang akan membongkar, akan melihat siapa-siapa saja sih yang terlibat, siapa-siapa saja sih yang membantu mengalirkan dari hasil korupsi dan kemudian menerima, misalnya ini benar gitu ya, kemudian mengelola di kafe itu atau sampai jadi emas itu apakah memang itu emas itu sebagai barang bukti yang memang orang menyuap emas 70 kg ataukah dari uang dirubah bentuk menjadi emas, artinya beli gitu kan, itu semua TPPU gitu. Oke. Nah, Bu Yenti, ada yang menarik juga bahwa di masyarakat juga ada anggapan kalau misalnya aset yang bernilai tinggi otomatis merupakan hasil pencucian uang. Apakah anggapan tersebut tepat menurut hukum? Karena tadi kalau kita melihat bahwa kalau misalnya namanya TPPU biasanya tidak sesuai nih gitu, kecurigaannya muncul dari tidak sesuai asetnya dengan profilingnya dari orang tersebut. Ya tidak harus kalau memang dia kayak sejak awalnya tidak ya, dan perlu pembuktian ya kan. Kalau suspicious, kalau mencurigakan, tidak unusual, ada unusual transactionnya transaksinya TPPU bukan harus beli, itu transaksi bukan. Yang ada dalam teorinya hukum perdata bukan. Mengalihkan, memindahkan, menghadiahkan, apapun itu namanya transaksi, ya kan. Nah itu transaksi ini dilakukan oleh siapa? Jumlahnya berapa, pantas enggak dengan dia. Bisa jadi orang kaya, tapi ya memang kaya sejak awalnya mungkin dapat warisan, ya tidak masalah kan. Jadi tidak semua orang kaya tidak. Makanya itu jangan takut ada undang-undang perampasan aset, justru di sana nanti orang-orang kaya itu malah aman kalau memang itu uangnya bersih. Tapi kalau itu harta kekayaan itu adalah misalnya hasil korupsi yang lalu yang belum terlacak, itu nanti ada yang namanya non-conviction based, gugatan perdata atas kasus korupsi yang tidak tuntas, tapi orangnya mungkin pergi dan lain sebagainya, meninggal dan sebagainya. Ini bukan penegak hukum, bukan langsung ini ada kaya langsung akan disita pakai TPPU, bukan begitu. Jadi ini kok disampaikan seolah-olah hati-hati kalau kaya nanti TPPU, enggak begitu.
dengan perampasan aset, tapi itu ada gugatannya, ada prosesnya, ada ukurannya. Dan jangan sampai persepsi literasi yang tidak benar di masyarakat itu untuk alasan menolak undang-undang aset recovery karena orang kaya-kaya yang memang itu sah jadi takut. Nah ini harus edukasinya yang benar gitu. Kalau masyarakat keseluruhan kan inginnya kita jangan korupsi. Minggu lalu kita sudah naik tingkat ya menjadi negara terkorup di Asia. Oke, ini menjadi prestasi yang tentu tidak membanggakan tentu ya. Bu Yenti, kalau misalnya penyidik itu biasanya menelusuri aliran dana dari rekening perusahaan sampai aset yang diduga terkait TPPU ini seperti apa sih? Kemudian juga apa tantangannya yang dihadapi maupun seberapa rumit untuk bisa membuktikan ini adalah hasil dari TPPU, kemudian juga aliran dananya ini kemana saja? Ya, kalau menelusuri dari rekening itu mudah ya, tidak sulit ya kalau ada rekeningnya. Tapi ini nanti dari chatting-chatting itu, dari chatting-chatting ya, chatting itu juga tidak harus. Sekarang kan banyak ya menggunakan sandi-sandi ya. Justru yang paling penting adalah kalau sudah ada membuka penyadapan itu, penyadapan chatting-chatting yang lalu. Nanti akan di situ harusnya bekerja di situ, bukan sekedar kalau rekening itu gampang, minta aja ke PPATK minta ke bank-banknya atas nama ini itu gampang. Tapi untuk mengembangkan itu lebih dari yang didapatkan dari PPATK yang kemungkinan juga tidak menggunakan instrument wire sistem perbankan, itu harus dari membuka keterangan-keterangan, menyamakan ada nggak kaitannya keterangan saksi ini dengan pelapor dengan ini dan sebagainya. Itu kan pelapor itu juga bisa undercover kan, bisa dilindungi, dan kemudian dari pembahasannya di dalam grup mereka atau lingkungan mereka itu yang harus didalami. Kalau rekening itu gampang sekali, nggak ada alasan mengatakan itu sulit karena itu sudah ada sistem perangkatnya. Dan ini sekarang begini, selalu banyak emas ya. Ini sekarang emas ini gimana ya masuk kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang harus melapor apa enggak ini? Karena kan TPPU itu nanti menelusurinya, misalnya yang perlu ditelusuri kan selain bank juga misalnya auto dealer, dealer mobil, money changer, kemudian nah ini toko-toko perhiasan itu ada. Tapi kan toko perhiasan tidak menjual emas batangan. Nah emas batangan bagaimana mengatur emas batangan bahwa mereka harus taat, ada laporan kepada PPATK bahwa mereka ada pembeli seperti ini. Dan know your customers, yang beli siapa, uangnya dari mana. Kalau toko emasnya itu atau lembaga tata kelola yang bisa jual emas ke masyarakat, Antam di bawah kan ada itu kan ya. Kalau memang itu ada dan kemudian ada, kita akan lihat Antam misalnya. Antam ini bagaimana gitu kan? Antam ini apakah Antam ini melakukan laporan gitu apa enggak gitu. Itu penting juga. Oke, tentu harus dikedepankan juga bagaimana proses atau prinsip kehati-hatian dalam setiap proses penyelidikannya. Terima kasih Pakar Hukum Tindak. Saya menyampaikan yang perlu dilihat oleh negara ini, kenapa sih muncul terus korupsi-korupsi ini bahkan melibatkan penegak hukum. Ya, saya bukan mau membela, tapi ini negara ini harus care juga, tidak hanya menyalahkan. Jadi gini, saya sering sekali bekerja sama dengan mereka. Mereka itu harus menyidik, mereka itu harus reimbas, dan itu tuh tidak sehat. Jadi membuat mereka ingin melakukan, itu penting juga. Baik. Jadi apakah inikah yang membuat mereka jadi jahat yang tadinya baik ya? Kemudian memang korupsi itu adalah serakah dan sebagainya. Ini negara harus ada perhatian. Kalau misalnya contoh berkaitan dengan harus memperhatikan berkaitan dengan efisiensi. Kok disamakan semua di efisiensi? Yang nggak bisa begitulah. Kalau kalau penegak hukum tergantung case-nya. Kalau case-nya banyak ya harus ada dana yang banyak kepada mereka supaya mereka tidak akal-akalan cari bagaimana untuk mendanai penyidikannya, mendanai ini sedikit, ini tidak kurang perhatian lah. Ya terus terang aja Kementerian Keuangan dalam rangka mengalokasi dana anggaran ketika kejahatan tinggi sekali, harusnya dia tidak diefisiensi, dia ditambahkan dulu sampai rate of crime-nya turun begitu. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasi sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu Yenti.
Terima kasih, selamat pagi.